Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami, yaitu Bantu Belajar Matematika dan Fisika. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan lanjut di materi untuk kelas selanjutnya ya, tapi sebelumnya silakan jangan lupa di like, terus di subscribe, lalu jangan lupa juga bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video baru kami. Oke, selamat datang kelas 8 yang baru. 1 tahun tidak terasa kita sudah belajar IPA di kelas 7 ya. Kita masuk ke kelas 8 dan materi pertama untuk kelas 8 adalah sistem gerak pada makhluk hidup. Oke. Nah, ini adalah peta konsepnya. Jadi untuk sistem gerak pada makhluk hidup kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah sistem gerak pada manusia, yang kedua adalah sistem gerak pada hewan, dan yang ketiga adalah sistem gerak pada tumbuhan. Karena cukup kompleks materinya dan cukup banyak, kemungkinan kita akan potong menjadi beberapa part ya. Dan untuk part pertama ini kita akan bahas satu, yaitu sistem gerak pada manusia. Oke, kita lanjutkan. Nah, sistem gerak pada manusia itu terdiri dari beberapa topik yang harus kita bahas. Yang pertama adalah terkait tulang, yang kedua adalah otot, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah sendi. Jadi pada sistem gerak manusia itu kita akan membahas 3 topik tersebut. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah tulang ya. Tulang itu adalah bagian yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menopang ketika mereka sudah menjadi kesatuan utuh, yang kita sebut dengan yang namanya rangka. Jadi rangka itu adalah kumpulan dari beberapa tulang. Nah, dari gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa ini di sini ada tulang tengkorak, ada tulang selangka dan seterusnya. Dan ini dijadikan satu membentuk sebuah rangka. Nah, rangka inilah yang sangat berfungsi sekali untuk tubuh kita, terutama sebagai penopang tubuh supaya bisa berdiri, bisa berjalan, bisa duduk dan sebagainya. Itu adalah rangka. Oke. Nah, sekarang fungsinya apa saja? Fungsi rangka yang pertama adalah memberikan bentuk pada tubuh. Tubuh kita berbentuk seperti ini itu karena ada rangka. Coba kita bayangkan kalau tidak ada rangka, ya mungkin tubuh kita akan lumer seperti air ataupun mungkin seperti apa ya, genangan pasir mungkin dan sebagainya. Jadi tidak berbentuk. Selanjutnya yang kedua adalah menopang tubuh ya. Menopang tubuh artinya tubuh ditopang untuk berdiri. Nah, yang membuat kita bisa berdiri tentunya karena kita ada rangkanya, ada kumpulan tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah sebagai alat gerak pasif. Kenapa pasif? Karena dia hanya menopang, dia tidak bisa digerakkan atau bergerak sendiri. Karena yang menggerakkan rangka atau menggerakkan tulang itu adalah otot. Jadi alat gerak pasif adalah rangka, sedangkan alat gerak aktif adalah otot. Seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya yang keempat, melindungi organ dalam. Ya, tubuh kita itu tidak hanya tulang, tidak hanya daging. Ya, ada organ dalam, ada paru-paru. Itu kan akan tertutupi oleh organ tulang rusuk kita. Ada hati, jantung dan sebagainya. Ya. Oke, selanjutnya tempat menempelnya otot. Tadi otot sebagai alat gerak aktif itu akan melekat pada tulang sehingga akan menjadi satu kesatuan. Makanya orang beranggapan bahwa tulanglah yang menggerakkan tubuh kita, padahal bukan seperti itu. Yang menggerakkan itu adalah otot, karena tadi di awal sudah dikatakan alat gerak aktifnya adalah otot, sedangkan alat gerak pasifnya adalah tulang atau rangka. Oke, yang terakhir adalah sebagai tempat pembentukan sel darah ya. Pada fungsi ataupun tulang-tulang tertentu dia fungsinya adalah untuk pembentukan sel darah. Jadi sel darah yang ada di dalam tubuh kita ya, yang nanti kita pelajari di materi selanjutnya mungkin ya. Jadi sel darah itu difungsikan ataupun dibentuk di dalam tulang. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis tulang. Nah, berdasarkan sifat fisiknya, tulang dibedakan menjadi yang pertama adalah tulang rawan. Ya, tulang rawan itu berarti tulang yang lunak. Ya, kalau kita sering makan sate,
ya, sate kambing yang lunak-lunak. Nah, itu kan sate kambing yang tulang rawan. Artinya tulangnya dia lunak. Misalkan tulang telinga, ada tulang hidung. Ya, kita bisa mencoba untuk memegangnya. Nah, ini karena dia masih lunak, apalagi kalau kalian makan tulang ayam, biasanya kan di ujung-ujung atau bagian ujungnya itu ada tulang yang berwarna masih putihan. Nah, itu adalah tulang lunak. Yang kedua adalah tulang keras. Kalau keras sudah jelas ya, berarti tulangnya yang keras. Ya, contohnya adalah tulang kepala atau tulang tengkorak, tulang paha juga itu adalah tulang keras. Oke, selanjutnya berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada tulang pipa, berarti bentuknya seperti pipa, ya. Nah, contohnya ada tulang lengan atas. Ada tulang pipih, berarti bentuknya pipih, mipih ataupun tipis, ya. Pipih itu ya itu seperti itu ya. Nah, tulang belikat contohnya. Selanjutnya tulang pendek, berarti tulangnya yang pendek-pendek, yaitu tulang karpal atau tulang yang membentuk ruas-ruas, ya, di tangan ataupun di kaki seperti itu. Oke, selanjutnya berdasarkan tempatnya, tulang dibedakan menjadi tulang tengkorak, berarti yang ada di kepala, ya banyak sekali, ada tulang pipi, tulang baji, tulang elang atas dan sebagainya. Nanti kalian bisa mempelajari itu lebih dalam. Selanjutnya ada rangka badan, berarti yang ada di bagian badan. Ada tulang rusuk, rusuk saja ada 3, ada rusuk sejati, ada rusuk melayang, ada rusuk palsu dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada rangka anggota gerak, berarti anggota gerak yaitu tulang-tulang pada tangan dan kaki. Ada tulang lengan atas, ada tulang hasta, ada tulang pengumpil. Kalau di kaki itu ada tulang paha, ada tulang betis, ada tulang kering dan sebagainya. Nah, itu adalah jenis-jenis tulang. Selanjutnya, nah ini sedikit contoh gambar tulangnya. Nah, ada tulang pipih. Nah, ini tulang belikat yang ada di bagian belakang tangan kita. Ini tulang pendek di bagian pergelangan tangan, ini tulang pipa di lengan atas ataupun di bagian paha, dan ini tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan berarti di bagian ruas-ruas tulang belakang. Itu ya salah satu contohnya, gambarnya seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua setelah kita mempelajari tulang yaitu otot. Apa itu otot? Nah, otot itu adalah tadi di awal sudah jelas, yaitu alat gerak aktif. Otot terbagi 3. Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot lurik, yang ketiga ada otot jantung. Nah, ini adalah 3 otot. Nah, 3 itu dibedakan berdasarkan 7 atau lebih ya perbedaan. Bentuk selnya, otot polos itu bentuknya gelendong, otot jantung itu silindris dan bercabang, otot lurik itu silindris tetapi ujungnya tumpul dan sebagainya. Nah, ini adalah perbedaan antara otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Ya, yang biasanya sangat berpengaruh adalah di cara kerja. Otot polos itu cara kerjanya involunter atau di luar kehendak. Jadi dia di luar kehendak kita. Yang volunter atau sesuai kehendak kita hanya otot lurik. Karena dia fungsinya adalah otot otot rangka ataupun otot pada tulang gerak. Nah, berarti dia bisa digerakkan oleh kita sendiri. Nah, di sini letaknya kalau otot polos itu di dalam atau di organ dalam, otot jantung jelas jantung. Nah, kalau otot lurik menempel pada tulang atau rangka. Makanya dia volunter atau sesuai kehendak. Ya, nanti ciri-ciri lainnya monggo bisa dibaca lebih lanjut seperti itu. Kita lanjut. Nah, selanjutnya berdasarkan cara kerjanya juga otot dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada sinergis. Sinergis itu artinya cara kerjanya bersamaan. Contoh adalah otot tulang rusuk. Ketika kita mekanisme pernafasan, otot antar tulang rusuk itu kan akan berkontraksi dan relaksasi secara bersamaan. Ya, jadi itu otot sinergis. Jadi bekerja sama. Yang kedua adalah antagonis, lawannya. Nah, nanti ada berlawanan, ya. Nah, contohnya ada berapa? Banyak. Yang pertama itu ada fleksi dan ekstensi namanya. Fleksi itu adalah gerakan menekuk, ekstensi adalah meluruskan. Ya, misalkan contohnya yang menekuk posisi kaki menekuk, ya ketika duduk kalau meluruskan, atau ekstensi berarti posisi kaki berdiri. Yang kedua aduksi dan abduksi. Aduksi itu mendekati tubuh, sedangkan abduksi adalah menjauhi tubuh. Contohnya posisi tangan sikap sempurna, berarti dia mendekati tubuh karena nempel. Sedangkan posisi tangan direntangkan itu menjauhi, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah elevasi dan depresi.
Elevasi adalah mengangkat, sedangkan depresi menurunkan. Ya, contohnya adalah gerakan menengadah kepala dan menundukkan kepala. Itu adalah elevasi dan depresi. Selanjutnya supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menelantangkan, sedangkan pronasi adalah gerakan menelungkupkan. Ya, jadi bedanya seperti itu. Contohnya adalah ketika menelantangkan telapak tangan ataupun menelungkupkannya. Nah, yang terakhir yang kelima itu adalah inversi dan eversi. Inversi merupakan gerakan memutar kaki sehingga medial telapak kaki terangkat ke dalam, ya, sedangkan eversi adalah kebalikannya. Yaitu contohnya ketika meמיringkan telapak kaki ke dalam dan memiringkan telapak kaki keluar. Ya, jadi ketika kita angkat dan telapak kakinya terlihat di depan ataupun di belakang, nah itu adalah contoh dari inversi dan eversi. Oke, yang ketiga yaitu sendi. Nah, sendi adalah hubungan antar tulang yang membentuk rangka. Jadi tadi tulang-tulang menjadi kesatuan dihubungkan. Nah, dihubungkan oleh sendi. Sendi ada berapa jenis? Yang pertama sendi mati atau sinartosis. Yang kedua ada sendi kaku, amfiartosis. Dan yang ketiga adalah sendi gerak atau diartosis. Ya. Oke, selanjutnya sendi mati atau sinartosis merupakan sendi yang tidak dapat digerakkan. Jelas, karena mati ya tidak dapat digerakkan. Berarti contohnya adalah sendi pada tulang tengkorak. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa tulang tengkorak itu adalah gabungan dari tulang-tulang juga, tetapi dia tidak bisa digerakkan. Artinya dia menggunakan ataupun dihubungkan oleh sendi mati. Yang kedua sendi kaku atau amfiartosis. Merupakan sendi yang masih dapat digerakkan meski terbatas gerakannya. Ya, contohnya adalah pada tulang antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Itu adalah sendi kaku. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah sendi gerak atau diartosis atau diartrosis. Sendi gerak adalah yang dapat digerakkan tentunya secara leluasa. Ya, ada beberapa jenis. Yang pertama sendi engsel, yaitu sendi yang digerakkan satu arah. Ya, contohnya sikut dan lutut. Hanya satu arah. Yang kedua sendi pelana, dia dua arah. Ya, contohnya pada pergelangan tangan dan ibu jari. Yang ketiga peluru. Peluru berarti biasa digerakkan ke segala arah. Contohnya adalah ketika kita menggerakkan lengan atas kita, mau ke kanan, ke kiri, ke atas, ke belakang, kemanapun bisa. Begitupun ketika kaki, seperti itu. Selanjutnya sendi putar, yaitu gerakannya hanya memutar saja, contohnya pada sendi pada leher. Selanjutnya sendi geser, yaitu hanya bergeser saja, berarti pada ruas tulang belakang. Itu ya. Nah, ini gambar-gambarnya. Ada sendi putar, dia hanya memutar. Nah, contohnya pada tulang leher. Sendi peluru dia ke segala arah, contohnya ini pada tangan atas atau lengan atas. Sendi pelana dua arah pada pergelangan tangan. Ya, kalau misalkan ruas-ruas jari dia hanya searah, maka dia masuknya ke engsel. Geser, nah ini pada ruas tulang belakang, dan engsel ini pada lutut contohnya. Seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya ada kelainannya. Kelainan pada sistem gerak manusia. Yang pertama rickettsia atau rakitis. Rakitis itu kekurangan vitamin D. Ya, ini sudah kalian sering pelajari ketika di SD pun. Selanjutnya ada artritis, penyakit pada sendi. Biasanya diakibatkan oleh tumpuan yang berat dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada kelainan duduk karena kebiasaan. Ada skoliosis, yaitu yang seperti ini. Ya, selanjutnya ada kifosis yang bongkok, dan ada lordosis yang terlalu menekuk bengkok seperti ini. Nah, ini adalah kelainan pada sistem gerak, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Apa saja sih untuk menghindari penyakit-penyakit tadi ataupun untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita? Yang pertama adalah berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Karena sinar matahari itu kaya akan vitamin D, maka sangat bagus sekali untuk kesehatan tulang ya ataupun kesehatan sistem gerak kita. Yang kedua, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Nah, karena tulang kita butuh kalsium, maka dianjurkan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium. Selanjutnya, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Ya, hampir sama, vitamin D juga. Selanjutnya, menghindari kebiasaan duduk yang salah tadi. Yang tiga tadi ada skoliosis, lordosis, dan kifosis. Jangan sampai dibiasakan seperti itu. Selanjutnya, melakukan olahraga secara teratur. Nah, itu yang paling baik. Ya, karena olahraga itu akan menyehatkan kita. Ya, jadi yang terakhir adalah memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya ya.
perlu aktivitas fisik seharusnya kita lakukan setiap hari. Jangan sampai istilah sekarang itu mager atau malas gerak. Seperti itu ya, teman-teman semuanya kelas 8. Nah, itu adalah materi kelas 8 untuk part 1. Nanti kita akan lanjutkan di part 2. Terima kasih.